Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas merah putih. Saya Hendri Kesaputra, salah satu pengurus Dewan Persaudaraan Nasional Solidaritas Merah Putih. Dalam hal ini saya mau menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu masalah Mas Kaisang nih ceritanya. Di mana-mana viral berita media seorang anak presiden yang melakukan gratifikasi karena mendapatkan fasilitas private jet berangkat ke Amerika bersama istrinya. Katanya sih itu gratifikasi, demo di mana-mana, keluar di mana-mana, semua mengatakan bahwa Mas Kaisang itu mendapatkan gratifikasi sebagai anak presiden. Tapi banyak juga sih yang ternyata membela beliau, memberikan pembenaran dan mengatakan bahwa beliau itu bukanlah seorang pejabat negara, ASN ataupun pejabat pemerintahan lainnya. Seperti yang pernah dibilang oleh salah satu ketua umum kita di beberapa media, beliau itu seorang pengusaha dan bukan pejabat negara, walaupun beliau adalah seorang anak presiden. Ya sah-sah aja sih, siapapun di negara ini yang mau mendapatkan, mau naik private jet kah, mau naik pesawat komersil kah, pesawat kelas bisnis kah, mau kemana, asal menggunakan uang dia atau diajak oleh temannya, teman bisnisnya atau apapun lah namanya itu. Dalam hal ini saya sebagai salah satu pengurus nasional di UMKM DPN Solmed Indonesia, saya melihat dari sisi dan sisi Mas Kaisang. Saya rasa nggak mungkin Mas Kaisang mau kena gratifikasi negara, karena saya rasa kalau bangsanya beliau sadar nggak mungkin lah beliau mau memanfaatkan situasi dan kondisi mentang-mentang anak dia adalah anak presiden atau adiknya wapres terpilih saat ini. Beliau adalah seorang pengusaha kuliner dan beberapa usaha lainnya. Juga beliau adalah seorang ketua umum partai, dan secara akal sehat juga nggak mungkin juga beliau membuat membuat citra partai yang dipimpinnya yang akan jelek kalau beliau sendiri menggunakan gratifikasi. Otomatis beliau sendiri pasti memberikan contoh-contoh yang terbaik kepada partai yang dipimpinnya. Dan satu lagi, nggak mungkin juga beliau korupsi, karena di partai beliau PSI itu yang dipimpin oleh Mas Kaisang adalah satu-satunya partai saat ini yang lagi memperjuangkan undang-undang perampasan aset, yang saat ini lagi getol-getolnya, lagi kencang-kencangnya memperjuangkan undang-undang perampasan aset dari menjelang pemilu, pilpres dan pilkada saat ini. Salah satu partai di koalisi Indonesia Maju yang mau jadi sebagai generator penggerak untuk
undang-undang perampasan aset ini agar disahkan. Kan dari situ aja kita udah bisa nilai gitu. Nggak mungkin dong Mas Kaisang korupsi, karena dari situ aja dia bilang ayo kita sahkan undang-undang perampasan aset agar semua para koruptor itu nantinya di DPRD, di DPR, dan lain-lain pejabat lain itu jika melakukan korupsi, memaling uang negara, maling uang rakyat, apalah namanya itu, agar dirampas aset-aset yang dimilikinya, disahkan oleh undang-undang dan oleh DPR itu sendiri dan dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya. Tapi satu lagi, ya kita kembalikan lagi kepada masalah Mas Kaisang ini kepada para penegak hukum. Jika memang ya itu terjadi dan Mas Kaisang melakukan gratifikasi, itu ya kita serahkan kembali kepada aparat penegak hukum. Toh Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi bilang semua masyarakat sama di mata hukum. Dan satu lagi, kalau dibanding-bandingkan sih masih kita masih bicara masalah ini nih, masalah pesawat private jetnya Mas Kaisang. Banyak banget kok yang menggunakan pesawat private jet. Bukan Mas Kaisang aja tuh, selebritis, pengusaha, dan bahkan pejabat-pejabat yang lainnya. Seperti ya, mohon maaf sebelumnya, itu Mbak Puan Maharani, Bu Mega, Pak Anies Baswedan, dan Mahfud MD yang statusnya mereka adalah pejabat negara, itu mereka menggunakan private jet, fasilitas private jet yang diberikan kepada dia gitu. Tidak ada dibesar-besarkan oleh saatnya sampai sebesar-besar seperti Mas Kaisang. Biasa-biasa aja, ya kan? Nggak ada. Tapi kenapa Mas Kaisang selalu dibesar-besarkan? Ya karena memang berhubungan dengan Pak Jokowi. Karena beliau sakit hati. Mungkin para pembenci Pak Jokowi tadi itu sakit hati. Memang dari dulu rata-rata pembenci Jokowi itu sakit hati kepada Jokowi karena tidak bisa bebas untuk bergerak di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Pak Jokowi tegas, walaupun begitu kalem, diam, kelemar-kelemar kata orang, lemah memulai, tapi beliau sangat tegas. Saya salah satu mungkin dari secara pribadi, saya salah satu relawan yang sangat mencintai beliau dan sangat bangga kepada Pak Presiden Haji Joko Widodo karena telah mampu merubah Indonesia ini selama 10 tahun kepemerintahan dia. Memang dalam 10 tahun ini masih banyak juga yang belum terselesaikan. Ya namanya manusia biasa. Manusia itu pasti ada kekurangan. Ya kelebihan itu hanya milik Tuhan, milik Allah SWT. Ya saya rasa dalam waktu 10 tahun ini kita bangga lah. Dimana-mana Indonesia bisa berubah drastis dari negara berkembang menuju negara Indonesia maju. Kita dipercaya menjadi presiden G20 dan presiden ketua ASEAN dan lain-lain. Dan nama Pak Joko Widodo itu harum di mata negara-negara tetangga kita. Kenapa? Jadi pertanyaan bagi saya sendiri, dan mungkin sebagian besar relawan pada bertanya, kenapa Pak Jokowi itu selalu direndahkan, dihina, dimaki, dicaci, direndahkan gitu. Ya karena mungkin ini yang berteriak-teriak begini ini karena mereka sakit hati, tidak pengusaha hitam yang tidak bisa bebas bergerak untuk memanfaatkan aset-aset negara, bagi pejabat-pejabat tidak bisa berkorupsi karena apapun yang mereka lakukan itu akan tercium kalau di kepemimpinan Pak Jokowi itu akan
Pertama ditegur, kedua diberhentikan, atau apapun lah namanya itu, saya kurang paham. Sebagai rakyat biasa, saat ini saya hanya berpikir positif. Ayolah, janganlah kita selalu suuzon kepada pemimpin kita, baik apapun lah namanya itu. Jangan selalu menghina, lalu menghujat, mencaci, memaki, dan sebagainya. Kita bangga saat ini 10 tahun ke belakangan ini, kita salah satu negara mungkin yang bisa mulai berjalan di atas kakinya sendiri. Tidak seperti dulu, negara yang dulu katanya negara berkembang, tapi itu masih kita ketergantungan Indonesia kepada negara lain itu lebih besar. Tapi saat ini ketergantungan kita itu hanya sekian, tidak sampai 50%, ya tidak sampai 70%. Mungkin saat ini baru 50-50, 50 dan 50% kita berdiri di kaki sendiri, 50%-nya itu kita masih membutuhkan bantuan negara tetangga, negara bermaju lainnya. Dan kembali lagi ke masalah Mas Kaisang, masalah private jet yang digunakan oleh Mas Kaisang ke luar negeri itu, berangkat ke Amerika. Mari kita serahkan semua kepada proses hukum yang ada di negara ini. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, kita harus patuh terhadap itu. Jika memang beliau terbukti, ayo kita desak supaya hukum itu memproses beliau. Jika tidak, ya tolonglah jangan buat berita yang tidak di media sosial, di mana-mana menjelekkan dia. Kaisang begini, anak presiden, anak inilah atau apalah, anak ingusan yang selalu apa gitu. Ya, kita tidak perlu selalu memberikan fitnah. Seharusnya ya kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini melalui beliau. Mas Kaisang contohnya, Anda sekarang adalah seorang anak presiden. Kalau memang ini yang terbaik untuk bangsa, lakukanlah. Karena anak-anak muda di Bali seperti Mas Kaisang banyak. Di belakang Mas Kaisang itu banyak anak-anak muda yang suka kepada beliau dalam belajar menjadi pemimpin, belajar menjadi seorang pengayom masyarakat. Ya itu aja. Dan saya rasa memang gak terlampau harus dibesar-besarkan lah. Kita tinggal bilang sama ke KPK jika memang Mas Kaisang ini terbukti, buktikan. Jika tidak, ya udah diharumkan kembali nama beliau jika beliau tidak terbukti. Ini jangan udah digoreng di mana-mana sampai mantan-mantan pejabat, mantan-mantan menteri di zaman Pak bapaknya sendiri pun selalu ikut menjelekkan dia, seperti Pak Mahfud, seorang senior. Bagaimana kita mau hormat kepada bapak, Pak, jika bapak sendiri tidak mengajarkan etika dan moral kepada kita? Kita akan hormat kepada orang tua yang santun, yang baik, dan akan melawan jika apa yang bapak lakukan itu salah di mata kami. Lagi salah di mata rakyat semua, salah di mata negara ini. Bapak berkoar-koar hukum Indonesia adalah hancur. Kapan bapak Menko Polhukam dulu? Kenapa nggak dari dulu aja bapak benerin itu? Kenapa baru sekarang bapak berkoar-koar gitu loh? Ya berikanlah contoh Pak kepada anak muda, karena kami anak muda ini adalah generasi penerus bangsa setelah bapak. Ya Pak Mahfud MD, dan bagi semuanya para bapak yang senior yang ada di bangsa ini, di Indonesia ini, marilah kita berpikiran baik, husnuzon. Jika memang Mas Kaisang ternyata menggunakan gratifikasi negara, ayo kita proses secara hukum. Jika tidak, ya bersihkan lagi nama beliau. Jangan suka menghujat, jangan suka menghina, memaki. Kita lihat diri kita sendiri dulu seperti apa.
bersih, bagus, atau gimana kah gitu loh. Ya, saya minta kepada anak muda, penerus bangsa, baik yang eh, masih menempuh pendidikan, mau udah bekerja, udah menjadi pejabat, udah jadi pengusaha, marilah kita berpikir positif untuk bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045 nantinya. Yang perlu kita pikirkan saat ini adalah bagaimana kita membuat, apalagi bagi saya adalah penggerak UMKM yang dari nol, kita bergerak dari bawah sampai alhamdulillah sempat menuju berhasil, dan kita mulai diuji lagi kembali, harus mengulang lagi seperti dari bawah. Saya rasa kita ini UMKM Indonesia ini yang harus kita bina, kita berikan pencerahan, kita berikan pengarahan agar UMKM ini bisa bergerak maju untuk bangsanya sendiri, untuk Indonesia. Jika UMKM-nya maju, otomatis ekonomi Indonesia akan baik. Tapi jika UMKM-nya jelek, ya rata-rata kita kan kurang lebih 55% itu adalah pelaku UMKM di bangsa ini. Itu aja ya. Kepada para penegak hukum yang saya hormati, anggota dewan, para pejabat-pejabat, kedepannya belajarlah lebih baik. Bukan berarti kami mengajarkan bapak ibu-ibu, tapi kami juga belajar di sini. Tapi ya berikanlah yang terbaik untuk bangsa ini ke depan. Untuk sementara saya rasa hanya sebatas sampai di situ dulu. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mohon ampun jika ada jarum dalam hati, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang tidak disenang di hati, jangan diingat-ingat lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas merah putih. Merdeka!